Bapak Ibu sahabat inspirasi, Shalom. Saya Yakob. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih karena kami sekali lagi diizinkan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami berterima kasih karena kami punya firman Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami tahu bagaimana kami harus melangkah. Bapak, tolong kami untuk memahami firman yang menarik hari ini Tuhan. Amsal 16 ayat 6. Kami mohon Allah Bapa mengirimkan pada kami Roh Kudus sehingga kami tidak salah paham tentang ayat ini. Terima kasih Allah Bapa karena doa ini didengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terima kasih. Amin. Ada satu ayat yang menarik sekali di Amsal 16 ayat 6. Kata-katanya begini. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Tetapi kalau kita perhatikan bahasa aslinya sebenarnya agak beda sih. Bahasa aslinya bilang begini, dengan keset dan emet, kesalahan ditebus. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, dengan keset dan emet, kesalahan ditebus. Jadi kata yang dipakai untuk kasih itu Salomo pakai kata keset. Nah, kita belajar dulu tentang keset ya. Keset itu adalah kasih yang tabah, kasih yang selalu mengampuni, kasih yang punya belas kasihan, kasih yang baik. Jadi kata keset ini susah sekali diterjemahkan, sampai Alkitab bahasa Inggris saja menggunakan banyak kata untuk menerjemahkan keset ini. Dia pakai mercy kadang-kadang dia pakai goodness, kadang-kadang dia pakai steadfast love, kadang-kadang dia pakai compassion. Itu untuk menerjemahkan kata keset. Jadi kalau kita ingat kata keset ini, kita ingatlah kasihnya mama ya. Mama itu kalau anaknya nakal kayak gimana pun juga pasti mengampuni. Terus kasih mama itu juga goodness, baik. Kasih mama itu cuma memikirkan yang baik buat anaknya. Kalau dia punya makanan enak dan jumlahnya nggak banyak, pasti dia prioritasin anaknya yang makan makanan enak itu. Dia nggak, itu kasih yang goodness ya. Kemudian steadfast love, kasih yang tabah. Jadi kalau anaknya sakit, walaupun mamanya sudah bekerja seharian di kantor capek, dia pulang dia anaknya sakit, dia bisa nungguin anaknya loh sepanjang malam dan gak tidur sama sekali. Kasih yang tabah sekali gitu ya. Sama kasih yang punya belas kasihan, compassion. Kasih yang gak tega lihat anaknya kalau susah, gak tega lihat anaknya kalau sekolahnya jelek gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingat kata keset, kita langsung ingat kasih mama. Itu keset. Nah, Salomo tuh menggunakan katanya keset. Dengan keset dan emet, kesalahan ditebus. Nah, sekarang kita mau belajar kata emet. Emet itu bisa diterjemahkan dua, kebenaran atau kesetiaan. Yang lebih tepat adalah terjemahannya kebenaran. Dengan kasih dan kebenaran, kesalahan akan ditebus. Coba Bapak Ibu bayangin gini ya. Jadi misalnya ada satu koruptor, dia tertangkap korupsi. Dan kemudian dia dihukum oleh pengadilan harus mengembalikan korupsinya dan kemudian harus dipenjara selama 10 tahun. Dia itu sebenarnya udah dapat kasih. Dia itu bisa diampuni gitu ya. Dengan syarat dia mengembalikan korupsinya dan kemudian dihukum penjara 10 tahun. Tetapi kemudian dia tidak mau dihukum penjara 10 tahun dan dia tidak mau kembalikan hasil korupsinya. Apakah ada kebenaran di dalamnya? Nggak ada. Kalau nggak ada kebenaran, terus gimana caranya kesalahannya ditebus? Nggak bisa ditebus. Jadi ada kasih berupa jalan keluar, yaitu kamu bisa bebas, bisa hidup restart lagi seperti semula, bila kamu mengembalikan hasil korupsi itu dan kamu dipenjara 10 tahun. Tetapi dia tidak mau, maka kesalahannya tidak bisa ditebus. Dengan keset dan kebenaran, dengan kasih dan kebenaran, maka kesalahan ditebus. Bapak Ibu ingetin, Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kebenaran, kesalahan ditebus. Nah, belum lama ini ada satu orang minta tolong sama saya. Dia bilang, Yakob, tolong dong datang ke rumah saya. Rumah saya baru selesai renovasi, minta tolong didoakan berkat. Lalu waktu dia ngomong begitu ke saya, Tuhan langsung kasih tahu saya. Kasih tahu sama dia. Orang-orang yang tinggal di dalamnya itu serius sama Allah apa enggak? Karena kalau orang-orangnya itu tidak serius sama Allah, maka tidak mungkin rumah itu diberkati.
Jadi walaupun Allah sangat ingin memberkati rumah itu, tetapi kalau rumah itu tidak ada kebenarannya, maka tidak ada berkat. Jadi kita ngerti, keset itu harus selalu disertai dengan kebenaran, baru dia kemudian bisa mewujud nyata. Salomo tuh bilang, dengan kasih dan kebenaran, kesalahan ditebus. Lalu bawahnya Salomo langsung tulis, karena takut akan Tuhan, maka orang menjauhi kejahatan. Apa sih artinya orang menjauhi kejahatan? Artinya dia benar. Kalau kamu takut akan Tuhan, kamu menjauhi kejahatan. Waktu kamu menjauhi kejahatan, maka kamu sudah menuju ke kebenaran. Jadi Bapak Ibu sekarang kita mengerti terjemahan yang lebih pas untuk Amsal 16 ayat 6 adalah dengan keset, dengan kasih, dan kebenaran, maka kesalahan ditebus. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Mari sekarang kita belajar dari kasusnya Yoas di 2 Tawarik. Nah, Raja Yoas ini waktu kecilnya hampir dibunuh oleh Ratu Atalia. Bapak Ibu jangan lupa bahwa setelah Salomo meninggal, maka kerajaannya terpecah dua. 10 suku menjadi kerajaan Israel, 2 suku menjadi kerajaan Yehuda. Nah, yang kita ngomongin ini kerajaan Yehuda. Waktu itu rajanya Yoas. Jadi, satu ketika Raja Ahazia mati. Waktu Raja Ahazia mati, maka mamanya Ahazia nih ya, Ratu Atalia, kemudian membunuh semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Jadi semua anak-anak Ahazia yang dari suku Yehuda dibunuh oleh Atalia, nenek mereka. Mengapa Atalia membunuh mereka semuanya? Karena Atalia itu adalah keluarganya Raja Ahab. Raja Ahab itu adalah raja penyembah berhala yang ada di kerajaan Israel. Jadi kelihatannya Atalia ini ingin menggabungkan kerajaan Yehuda yang 2 suku dengan kerajaan ayahnya yang 10 suku. Jadi dia berharap Israel bisa jadi satu lagi 12 suku dan sama-sama menyembah berhala. Jadi Atalia ini kemudian membunuh semua cucunya, anak Ahazia. Tetapi ada satu cucu yang lolos, namanya Yoas. Kenapa Yoas bisa lolos? Karena Yoas ditolong oleh Imam Yoyada. Jadi Imam Yoyada ini berhasil mengambil Yoas, kemudian menyembunyikannya di bait Allah. Lalu kemudian Imam Yoyada mengajak rakyat Yehuda untuk mengangkat Yoas ini menjadi raja. Pada Yoas baru usianya 7 tahun. Nah, dari sini cerita kita dimulai. Sekarang kita akan menyoroti tentang Raja Yoas yang di bawah asuhan Imam Yoyada. 2 Tawarik 24 mencatatnya begini. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Jadi selama Imam Yoyada itu hidup, Yoas itu menjadi raja yang melakukan apa yang benar. Bahkan satu ketika Yoas bermaksud untuk memperbaharui rumah Tuhan. Dia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera." Tetapi para imam dan orang Lewi berlambat-lambat melakukan ini. Jadi mereka menunda-nunda terus melakukan ini. Lalu raja memanggil Yoyada, imam kepala, dan bertanya kepadanya, "Kenapa sih kamu itu gak bersegera melakukan ini?" Nah, kemudian Raja Yoas menyuruh membuat sebuah peti dan ditempatkan di pintu gerbang rumah Tuhan. Rakyat disuruh menaruh uangnya di peti itu. Jadi kemudian rakyat membawa uangnya ke peti itu dan kemudian akhirnya mereka punya uang untuk renovasi rumah Tuhan yang sudah dihancurkan Ratu Atalia itu. Bapak Ibu, ada satu yang pertama-tama aneh di sini. Tuhan tidak pernah menyuruh rakyat untuk mengumpulkan uang bagi renovasi bait Allah. Tuhan gak pernah suruh begitu. Tuhan cuma bilang kalau kamu lagi sensus, lagi menghitung jumlah rakyat, maka rakyat tuh harus mempersembahkan kepada Tuhan uang setengah shikal.
Nah, ini di Keluaran 30. Jadi Yoas itu tidak tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah menyuruh mengumpulkan uang kecuali kalau ada sensus. Yoas pikir Tuhan menyuruh Musa untuk mengumpulkan pajak bagi renovasi Bait Allah. Sebenarnya yang mesti renovasi Bait Allah itu uang kerajaan. Daud melakukannya dengan cara itu. Salomo pun membangun Bait Allah dengan uang kerajaan, bukan mengumpulkan dari rakyat. Nah, Bapak Ibu, jadi kita tahu Yoas ini sebenarnya kurang paham tentang peraturan-peraturan Tuhan. Mengapa? Karena kelihatannya Imam Yoyada tidak pernah ngajarin dia. Tetapi apakah Imam Yoyada paham peraturan ini? Imam Yoyada paham. Karena dia menunda-nunda melakukan ini. Karena dia tahu ini salah dan tidak ada hukumnya di hukum Taurat. Jadi Imam Yoyada dan para imam lainnya menolak ini, tapi Yoas terus mendesak. Maka akhirnya mereka menempatkan peti persembahan itu di depan Bait Allah. Nah, Bapak Ibu, ada hal yang menarik. Hal yang menarik itu dimulai waktu Imam Yoyada mati. Waktu Imam Yoyada mati, kemudian Raja Yoas ini mulai menyembah berhala. Jadi, Raja Yoas ini cuma melakukan apa yang benar di mata Tuhan itu selama Imam Yoyada hidup. Begitu Imam Yoyada mati, dia menyembah berhala. Maka rakyat Yoas tidak lagi beribadah di rumah Tuhan. Tetapi mereka mulai menyembah berhala dan patung-patung Dewi Asyera. Tuhan sangat marah atas kejadian ini. Kemudian Tuhan mengutus nabi-nabi untuk menegur mereka. Tetapi rakyat tidak mau mendengarkan. Lalu satu ketika roh Allah menguasai Zakaria. Zakaria itu anak Imam Yoyada. Lalu Zakaria tampil di depan rakyat dan berseru, Tuhan Allah berkata, mengapa kamu tidak taat pada perintah-perintahku dan mencelakakan dirimu sendiri? Kamu tidak peduli kepadaku, maka aku pun tidak peduli kepadamu. Tetapi rakyat sangat marah, lalu rakyat berkomplot menentang Zakaria. Dan Raja Yoas ikut dalam komplotan itu. Kemudian atas perintah Raja Yoas, Zakaria dilempari batu sampai mati di pelataran rumah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, lihat betapa jahatnya Raja Yoas ini. Setelah Yoyada mati, Yoas mulai menyembah berhala. Rakyatnya juga. Kemudian Zakaria menegur dia. Tetapi Raja Yoas memerintahkan supaya Zakaria dilempari batu di pelataran rumah Tuhan. Ini ngeri sekali Bapak Ibu. Yoas itu kemudian diserang oleh kerajaan Syria. Dan dalam perang itu dia terluka parah, dia pulang. Lalu kemudian dia dibunuh oleh dua pegawainya sendiri untuk membalaskan kesalahannya soal Zakaria itu. Jadi Raja Yoas ini tidak ada sama sekali takut akan Tuhan. Mengapa dia tidak ada takut akan Tuhan? Karena Yoyada salah ngajarin. Yoyada ngajarin Yoas itu untuk takut padanya. Bukan takut pada Tuhan. Sebenarnya Imam Yoyada tuh harus ngajarin Yoas untuk takut pada Tuhan. Sekarang kita lihat betapa benarnya ayat Amsal 16 ayat 6 ini. Dengan kasih dan kebenaran, maka kesalahan ditebus. Allah memberikan kasihnya kepada Yoas dengan menyelamatkannya dari dibunuh Ratu Atalia. Tetapi Yoas tidak ada kebenaran, maka kesalahannya tidak ditebus. Kemudian Yoas mati dibunuh oleh pegawainya sendiri. Jadi sekarang kita bisa lihat bahwa Yoas itu melakukan ketololan yang luar biasa. Dia itu sudah menikmati kasih Allah yang begitu hebat. Tetapi kemudian dia tidak mau hidup benar di hadapan Allah. Sampai di bagian ini kemudian saya nggak bisa terusin renungan ini. Lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini gimana ya endingnya ya? Lalu Tuhan menyuruh saya untuk buka Alkitab secara barokah. Buka Alkitab acak arahan Roh Kudus Allah. Kemudian saya buka Alkitab saya secara acak dan Tuhan menunjukkan pada saya Mazmur 110 ini. Jadi Tuhan bilang sebenarnya Yoas itu ruginya banyak. Ruginya apa sih? Ruginya Mazmur 110 ini. Mazmur Daud, Mazmur 110. Tuhan berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tatakan kakimu. Jadi Yoas itu ruginya ini. Andai kata dia tetap menjaga bajunya tetap putih, maka dia itu tidak perlu sibuk melawan musuh-musuhnya. Dia sebenarnya tidak perlu repot menghadapi kerajaan Syria itu. Dia cuma perlu duduk di sebelah kanan Allah
dan Allah akan membuat musuh-musuhnya menjadi tatakan kakinya. Inilah kerugian Yoas yang pertama dari Mazmur 110. Kemudian Mazmur 110 melanjutkan, Tuhan akan meluaskan tongkat kekuatanmu dari Sion. Engkau akan memerintah di tengah-tengah musuhmu. Jadi sebenarnya Yoas itu duduk aja diam-diam, wilayahnya akan diperluas oleh Tuhan. Dia akan memerintah di tengah-tengah musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya jadi tatakan kakinya dan dia memerintah mereka. Jadi Yoas itu sebenarnya rugi sekali karena dia tidak mendapatkan keset ini. Yaitu musuhnya jadi tatakan kakinya dan dia akan memerintah atas musuh-musuhnya. Lalu Daud melanjutkan di Mazmur 110 ini. Pada hari pertempuranmu, maka tentaramu akan merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Nah, di sini ada 2 poin yang bagus sekali yang Daud bilang. Daud bilang, waktu kamu lagi bertempur, waktu kamu lagi butuh pasukan untuk membelamu, maka tentaramu akan merelakan diri untuk maju. Aduh, Bapak Ibu, ini tentaranya bersedia mati loh waktu hari pertempuran. Ini sulit sekali. Sulit sekali membuat seseorang termotivasi untuk membela kita. Banyak perusahaan menghabiskan uang ratusan juta, ratusan miliar untuk investasi di pegawainya, supaya pegawainya itu termotivasi untuk membela perusahaannya. Kemarin teman saya dari Jepang cerita bahwa di Jepang itu ada alokasi dana untuk karyawan makan-makan, untuk karyawan jalan-jalan, untuk karyawan bersenang-senang, supaya mereka termotivasi membela perusahaannya. Jadi Daud bilang, waktu kamu bertempur dan butuh semua pasukanmu maju, maka tentaramu akan merelakan diri. Mereka akan rela. Waduh, saya mau dong maju perang untuk raja. Tiba-tiba mereka mau merelakan diri. Kenapa? Karena Tuhan memberi mereka hati itu. Jadi ini opportunity loss yang ketiganya Yoas. Pegawai-pegawainya akan setia padanya dan rela maju berperang membela Yoas. Tapi, kata Daud, ada 1 poin lagi yang penting. Pada hari pertempuranmu, maka tentaramu akan merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Nah, ini poin pentingnya. Jadi tentara-tentara itu maju semuanya dan Tuhan menghiasi mereka dengan kekudusan. Jadi mereka itu maju sebagai tentara yang kudus. Maka kalau mereka semuanya kudus, maka Allah bisa menyertai mereka waktu berperang. Tetapi kalau mereka tidak kudus, maka Allah tidak bisa mengaruniakan kasih-Nya kepada mereka. Jadi waktu mereka maju berperang, kesalahan mereka akan diampuni selama berperang. Dan mereka terus kudus, sehingga kasih itu bisa terus mereka terima selama mereka dalam pertempuran. Jadi Bapak Ibu, dari 3 hal ini aja, kita udah lihat Yoas itu opportunity loss-nya gede sekali. Kenapa? Karena dia tidak menjaga jubahnya tetap putih. Nah, Bapak Ibu, dengan kasih dan kebenaran, kesalahan ditebus. Allah sudah mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16 mencatatnya kok. Karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada kita, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah Bapa itu sudah mengasihi kita, memberikan kita kesetnya. Tetapi kemudian kita harus hidup benar. Gimana caranya kita hidup benar? Gak mungkin banget kita hidup benar. Maka Allah Bapa mengirimkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu satu-satunya yang bisa benar 100% di hadapan Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus taat sampai mati. Maka kemudian di hadapan Allah Bapa dia benar. Maka ayat ini langsung berlaku. Dengan keset dan kebenaran, maka kesalahan ditebus. Maka kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus, dosanya ditebus. Karena kita sudah benar. Benar kenapa benar? Karena kita percaya pada Tuhan Yesus. Kita dijadikan satu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang benar itu. Maka semua dosa kita ditebus. Jadi Amsal 16 ayat 6 ini, dengan keset dan kebenaran, maka kesalahan ditebus itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Kita itu bukan lagi manusia yang penuh dosa. Tapi kita sudah ditebus dosanya. Sudah diampuni. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita tidak boleh mengotori lagi baju kita yang sudah putih ini. Iya dong Bapak Ibu, misalnya baju kita kotor nih putih.
lalu dibasuh oleh darah Tuhan Yesus, baju kita jadi putih. Lalu bagaimana kita harus hidup selanjutnya? Apakah kita sibuk mengotori baju kita lagi? Ya enggak lah. Kita mesti menjauhi kejahatan supaya baju kita nggak kotor lagi. Tapi kadang-kadang baju kita kotor lagi karena dosa sengaja dan tidak sengaja. Maka kita menghadap Tuhan Yesus lagi, kita minta ampun lagi, maka dengan darah Tuhan Yesus dibersihkan lagi. Maka Bapak Ibu, dengan darah Yesus itu, maka dosa kita sudah diampuni semuanya. Dosa masa lalu sudah diampuni, dosa sekarang juga sudah diampuni, dosa masa depan juga sudah diampuni. Karena sudah ada darah Yesus yang benar itu. Maka kita cuma perlu menghadap Tuhan Yesus dan mencuci jubah kita dengan darah Tuhan Yesus lagi. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak boleh dengan sengaja mengotori baju itu. Nggak boleh. Karena berarti kita mempermainkan darah Yesus. Jadi kita perlu menjauhi kejahatan untuk menjaga jubah kita tetap putih. Jadi kita mesti ingat Amsal 16 ayat 6 ini. Allah sudah mengasihi kita dan kita harus benar di hadapan Allah. Maka kesalahan ditebus. Tuhan Yesus sudah mengenapi hal ini untuk kita. Dan apa tugas kita sekarang? Tugas kita sekarang adalah menjauhi kejahatan. Supaya baju kita yang sudah diputihkan oleh darah Yesus ini tidak kotor lagi. Tapi kalau kita tidak menjaga jubah kita tetap putih, kita berlaku kayak Yoas, menyembah berhala lagi, kemudian membunuh pesan Tuhan, maka kita akan hidup selalu bertempur dan gak pernah menang. Karena musuh-musuh kita akan menginjak kita. Nah, padahal kalau kita jaga jubah kita putih, maka Allah akan membuat musuh-musuh kita tuh jadi tatakan kita. Pengaruh kita diperluas, sehingga kita bisa menjadi terang bagi banyak orang. Dan pada hari pertempuran, pada hari masalah itu datang, maka semua yang kita miliki itu tidak mau ngebelain kita. Ini berat Bapak Ibu. Berarti sisa hidup kita itu akan kita penuhi dengan pertempuran-pertempuran yang tidak dapat kita menangkan. Tetapi kalau kita terus menjaga jubah kita putih, sehingga kita itu benar di hadapan Allah, maka kasih keset itu bisa melimpah terus pada kita. Kita berhiaskan kekudusan terus, karena kita benar di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu jangan pernah lupakan Amsal 16 ayat 6. Dengan keset dan kebenaran, maka kesalahan ditebus. Apa sih itu kebenaran? Kebenaran adalah takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Kita lihat Yoas itu tidak takut Tuhan. Dia takutnya Imam Yoyada. Maka dia tidak menjauhi kejahatan. Maka tidak ada kebenaran dalam diri Yoas. Sehingga sisa hidupnya dipenuhi kesengsaraan. Mari kita jaga jubah kita agar tetap putih. Bagaimana caranya? Dengan takut Tuhan. Jangan lupa juga untuk mengajar keluarga kita untuk takut Tuhan. Anak-anak kita takut Tuhan. Jangan ajari mereka takut sama kita. Ajari mereka takut sama Tuhan. Sehingga hidup mereka pasti aman. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih untuk firman yang indah ini. Kami tahu sekarang bahwa kesalahan kami pasti diampuni. Karena sudah ada kasih Allah dan ada kebenaran Tuhan Yesus. Sehingga kami yang percaya Tuhan Yesus pasti diampuni. Bapak, tolong berikan Roh Kudus-Mu kepada kami semua. Sehingga kami bisa takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Sehingga jubah kami tetap putih di hadapan-Mu. Terima kasih Allah Bapa, karena kami tahu bahwa sisa hidup kami akan dipenuhi banyak sekali kemenangan. Karena Allah akan menjadikan musuh kami tatakan kaki kami. Bila kami menjaga jubah kami tetap putih di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman yang indah ini. Amin. Bapak Ibu, selamat menjauhi kejahatan. Pasti Bapak Ibu akan menerima keset Allah yang berlimpah itu. Amin.